Rasulullah SAW itu karakternya emas. Dituduh sebagai tukang syair, dituduh tukang majnun, dituduh memecah belah di antara masyarakat Quraisy kota Mekah. Semua hujatan dari yang ringan sampai yang berat, semuanya ditujukan kepada Nabi. Bahkan Nabi disebut abtar. Abtar itu sebutan aib untuk laki-laki Arab kalau tidak punya anak laki-laki. Karena anaknya Rasulullah yang laki-laki itu meninggal sebelum mereka beranjak dewasa. Semua sebutan itu pernah ditujukan kepada Nabi SAW. Tapi semua hujatan dan sebutan itu tidak pernah mengubur Rasulullah dan tidak pernah mengurangi kualitas Nabi dalam hidupnya. Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul, dan tetap mulia di hati orang yang memuliakan dan mencintai Rasulullah. Karakter emas yang kita jumpai itu apa? Yaitu adalah ketika dibakar, maka setiap dia dibakar, dipukul, ditempa, maka tidak pernah berubah. Takarannya tidak pernah berubah, harganya pun tidak pernah berubah. Ya. Makanya dalam satu riwayat akhirnya orang yang kalau kita mendapati emas itu kalau dibakar itu tidak pernah berubah menjadi arang. Beda kan dengan kayu. Kayu kalau dibakar jadi arang. Manusia kalau dibakar jadi abu. Rumah kalau dibakar jadi gosong. Semua apapun yang melewati api itu selalu langsung rusak. Pohon, kertas, handphone, semua kalau dibakar itu langsung rusak. Dia semua langsung rusak. Itulah karakternya setiap barang yang kita temukan di dunia ini. Ya, gadget terbakar, rusak, melepuh, nggak bisa dipakai. Laptop, semahal apapun laptop itu, walaupun laptopnya harga 100 juta, kena api, rusak langsung, melepuh dan tidak bisa digunakan. Manusia dibakar jadi api. Tapi beda dengan emas. Emas itu ketika dibakar tidak pernah menjadi arang. Jadi emas itu kalau dibakar tidak pernah menjadi arang dia. Dibakar dengan suhu tinggi, maka dia tetap akan mencair kuning, tapi tetap kuning. Harganya tetap sama. Dia bisa dibentuk menjadi cincin, dia bisa dibentuk menjadi kalung, dia bisa dibentuk menjadi bagian dari jam, dia bisa dibentuk menjadi bagian emas pada handphone yang mahal. Dia tetap menjadi emas, tidak pernah menjadi arang. Kekuatan emas yang tidak pinah, yang tidak pernah menjadi arang, itulah namanya kekuatan emas. Makanya akhirnya ketika Rasulullah mengatakan, inna faqat aliha ahmarat. Kalau dibakar, dia memerah. Wa in wazanat lam tangkus. Tapi kalau sekalinya dia dibakar, sekalinya dia ditimbang, dia tidak pernah berkurang. Dan tidak pernah menjadi arang. Maka yang kita dapatkan Rasulullah SAW itu sebagai guru tercinta yang kita muliakan beliau dan kita harapkan syafaatnya. Rasulullah itu kasih tahu kepada kita lewat hadis ini. Nah, kalau kita anaknya beliau, kita keluarganya beliau, kita muridnya beliau. Seakan-akan Nabi itu ngomong, nah kamu itu kayak emas. Kalaupun kamu dibully, dihujat, dicela, kamu tetap mulia. Jangan biarkan orang lain itu menjatuhkan dirimu. Biarkan bulian itu, hujatan itu, celaan itu terus dia berikan kepada kita. Nanti kalau mereka lelah, mereka berhenti. Ya, karena apa? Orang yang menghujat itu butuh tenaga. Kalau dia lelah, dia berhenti. Kalau dia letih, dia akan meredup. Tapi emas tetaplah emas. Tetap emas. Jadi kalau emas diadu dengan api itu mati. Kalau penghidupnya api itu sudah habis, minyaknya, batu baranya sudah habis, mati dia. Tapi emas tetaplah emas. Itulah manusia. Rasulullah SAW itu karakternya emas. Dituduh sebagai tukang syair, dituduh tukang majnun, dituduh memecah belah di antara masyarakat Quraisy kota Mekah. Semua hujatan dari yang ringan sampai yang berat, semuanya ditujukan kepada Nabi. Bahkan Nabi disebut abtar. Abtar itu sebutan aib untuk laki-laki Arab kalau tidak punya anak laki-laki. Karena anaknya Rasulullah yang laki-laki itu meninggal sebelum mereka beranjak dewasa. Semua sebutan itu pernah ditujukan kepada Nabi SAW. Tapi semua hujatan dan sebutan itu tidak pernah mengubur Rasulullah dan tidak pernah mengurangi kualitas Nabi dalam hidupnya. Nabi tetap Nabi, Rasul tetap Rasul, dan tetap mulia di hati orang yang memuliakan dan mencintai Rasulullah. Sekarang lihat, orang yang mencela Nabi sudah tidak ada lagi namanya di perputaran waktu dan zaman. Tapi nama Nabi sampai hari ini
Sampai hari ini, miliaran orang mencintai Rasulullah dan siap untuk meneteskan darahnya membela Rasulullah dan kehormatan. Itulah emas. Ya. Jadi akhirnya, emas itu kalau dibakar tidak pernah menjadi arang. Maka sepermamaan itu adalah setiap hujatan, kita tuh pasti mendapatkan hujatan dalam kehidupan. Tidak mungkin orang itu tidak menghujat kita dan tidak mungkin semua orang itu akan senang kepada kita. Bapak Ibu tahu kenapa Allah turunkan surat Al-Humazah? Ayat pertama surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah, celaka orang yang mencela dan menghujat. Karena memang Allah turunkan surat Al-Humazah karena kita nanti akan dapat dalam kehidupan itu orang yang membuli, menghujat, mencela kita itu pasti ada. Nggak kenal kita, menghakimi kita dengan apa yang dia dengar, tidak apa yang mereka lihat. Ketika kita tahu bahwasanya kita pasti mendapatkan hujatan, ataupun kita mendapatkan bulian, baik orang yang kenal kita, ataupun yang tidak kenal dengan kita. Ingat satu. Yang kita ingat itu adalah, emas tetaplah emas. Dihujat dan dibuli. Harusnya tidak pernah meredupkan dan tidak pernah menguburkan kita. Tapi justru semakin menjadikan kita berkilau dan semakin mengubur. Emas itu kalau dipanaskan, dirubah jadi cincin, jadinya lebih mahal. Dirubah jadi kalung, jadinya lebih mahal. Terus dicampurkan kepada casingnya handphone, casingnya dan handphonenya jadi mahal. Itulah emas. Maka yang kedua yang kita dapatkan dari dari emas itu apa? Dia tidak akan pernah menjadi kecil hatinya. Dia tidak akan menjadi rendah hanya disebabkan orang itu ketika menghujatnya. Hujatan itu konsekuensi logis ketika kita hidup pasti akan menghadapi hujatan. Sebelum engkau dihujat, sebelum saya dicela, Allah itu aja dihujat. Allah aja dicela. Qurannya dibakar. Padahal yang memberikan rezeki kepadanya itu Allah. Itu pun dihujat dan dicela. Itu pun dihujat dan dicela. Loh apalagi kita manusia, Rasulullah dicela dan dihujat. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, beliau itu dicela dan dihujat, padahal mereka adalah manusia terbaik pada kehidupan kita, maka itu sesungguhnya Allah itu sesungguhnya begitu sempurna, apalagi kita, semacam kita pada kehidupan kita. Maka hujatan itu pasti ada, tapi jangan biarkan hujatan dan celaan siapapun yang datang, lalu akhirnya menguburkan kita, lalu akhirnya lupa kita. Kita itu dibimbing, diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jadilah engkau sebagaimana. Jangan pernah menjadi arang. Hanya karena kita dibakar ketika kita mendapatkan celah. Ada orang dicela, mati bunuh diri. Ada orang yang mereka dicela, akhirnya mereka mengakhiri hidupnya dengan tragis. Kita sering menjumpai terutama di negara Korea. Banyak artis yang mati bunuh diri ketika mereka tidak siap untuk dicela dan dibully oleh para netizen dan followernya. Akhirnya mereka mati bunuh diri. Ya. Dan hari ini kita jumpai karena banyaknya mental illness, kerapuhan mental itu menjalar gimana-mana. Terutama ketika ini semakin banyak dengan semakin maraknya orang itu membuli. Makanya salah satu pelajaran penting yang harus kita tanamkan setiap hari sebelum kita berjumpa dan bertemu orang itu apa? Kita itu emas. Apapun hujatan, tidak akan pernah menjadikan kita menjadi arang. Sebagaimana api tidak menjadikan emas itu menjadi arang. Dan kita harus tetap berkilau apapun yang terjadi. Kalaupun kamu kerja di kantor, yang lain melakukan korupsi, tetaplah jujur. Kamu tetaplah emas, walaupun teman-teman mau ngambil yang haram. Tidak usah tergiur untuk mengambil yang haram. Karena sesungguhnya emas tetaplah berkilau dimanapun dia berada.